Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Basri dari Prodi Ekonomi Syariah 5E. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai pemilihan lokasi. Bagian pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai definisi lokasi. Definisi dari lokasi adalah letak, tempat atau penempatan suatu benda, keadaan pada permukaan bumi. Lokasi adalah tempat di mana orang-orang biasa berkunjung. Lokasi dalam hubungannya dengan pemasaran adalah tempat yang khusus dan unik di mana tempat tersebut dapat digunakan untuk berbelanja. Nah, lokasi usaha adalah hal utama yang perlu dipertimbangkan. Lokasi strategis menjadi salah satu faktor yang penting dan sangat menentukan keberhasilan suatu usaha. Nah, dalam memilih lokasi usahanya, pemilik lokasi usaha harus mempertimbangkan faktor-faktor pemilihan lokasi, karena lokasi usaha akan berdampak pada kesuksesan usaha itu sendiri. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pemilihan lokasi. Nah, menurut Teguh Arstianto, cara pemilihan lokasi yang lebih pragmatis itu menggunakan 3 langkah sebagai berikut. Yang pertama, memilih wilayah atau daerah secara umum. Untuk ini ada 5 faktor sebagai dasar. Yang pertama, dekat dengan pasar. Yang kedua, dekat dengan bahan baku. Yang ketiga, tersedianya fasilitas pengangkutan. Yang keempat, terjaminnya pelayanan umum seperti penerangan listrik, air, dan bahan bakar. Dan yang kelima, kondisi iklim dan lingkungan yang menyenangkan. Yang kedua, memiliki masyarakat tertentu di wilayah yang dipilih pada pemilihan tingkat pertama. Nah, disebabkan atas 6 faktor. Yang pertama, tersedianya tenaga kerja yang cukup dalam jumlah tipe skill yang diperlukan. Yang kedua, tingkat upah yang lebih murah. Dan yang ketiga, adanya perusahaan yang bersifat suplementer atau komplementer dalam hal bahan baku, hasil produksi, buruh dan tenaga terampil yang dibutuhkan. Yang keempat, adanya kerjasama yang baik antara sesama perusahaan yang ada. Yang kelima, peraturan daerah yang menunjang. Dan yang keenam, kondisi kehidupan masyarakat yang menyenangkan. Yang ketiga, memiliki lokasi tertentu. Pertimbangan utama pada langkah ini adalah soal tanah. Adakah tanah yang cukup longgar untuk bangunan, halaman, tempat parkir, dan tidak boleh dilupakan adanya kemungkinan untuk perluasan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis lokasi. Setiap perusahaan paling tidak memiliki 4 lokasi yang dipertimbangkan sesuai dengan keperluan perusahaannya. Yaitu yang pertama, lokasi untuk kantor pusat. Kantor pusat merupakan lokasi untuk mengendalikan kegiatan operasional cabang-cabang. Semua laporan kegiatan dan pengambilan keputusan itu dilakukan di kantor tersebut. Kantor pusat juga digunakan untuk mengendalikan seluruh aktivitas cabang-cabang usaha. Yang kedua, lokasi untuk pabrik. Lokasi pabrik merupakan lokasi yang digunakan untuk memproses atau memproduksi barang atau jasa. Lokasi ini biasanya didirikan dengan berbagai pertimbangan. Apakah dekat dengan bahan baku, mendekati pasar, sarana dan prasarana, dan juga transportasi. Yang ketiga, lokasi untuk gudang. Lokasi untuk gudang merupakan tempat penyimpanan barang milik pengusaha, baik itu barang yang masuk maupun yang keluar. Lokasi gudang biasanya di daerah kawasan pergudangan. Hal ini dilakukan karena lokasi di sekitar kawasan pergudangan itu terkenal aman dan memiliki sarana dan prasarana yang lengkap. Yang keempat, lokasi untuk kantor cabang. Lokasi kantor cabang merupakan lokasi untuk pengusaha perusahaan dalam melayani konsumennya. Nah, lokasi ini juga digunakan untuk memanjangkan hasil produksi atau berbagai jenis barang yang dijual. Letak lokasi cabang biasanya dekat dengan pasar atau konsumen. Pembahasan selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi. Yang pertama, akses. Misalnya lokasi yang dilalui atau mudah dijangkau oleh sarana transportasi. Yang kedua, visibilitas. Lokasi atau tempat itu mudah dilihat dengan jelas oleh konsumen. Yang ketiga, lalu lintas. Ini menyangkut 2 pertimbangan. Banyaknya orang yang berlalu lalang bisa memberikan peluang besar terhadap terjadinya suatu keputusan pembelian yang terjadi secara spontan, dan kepadatan kemacetan bisa pula yang menjadi hambatan. Yang keempat, tempat parkir yang luas, nyaman, dan aman. Yang kelima, ekspansi. Tersedianya tempat yang luas untuk perluasan usaha di kemudian hari. Pembahasan selanjutnya yaitu metode dalam pemilihan lokasi. Yang pertama, metode pemeringkatan faktor. Apabila kita menghadapi beberapa alternatif lokasi, maka kita harus mempertimbangkan setiap aspek dan membandingkan faktor untuk setiap alternatif lokasi tersebut.
Indikator lokasi yang bersifat kualitatif misalnya faktor keamanan, penerimaan masyarakat, ketersediaan dan kualitas jalan raya, serta sarana perumahan. Yang kedua, metode pusat titik berat. Nah, metode ini berawal dari asumsi biaya angkutan bahan yang sama besarnya per unit dengan angkutan atas keluaran yang dihasilkan, dan tidak ada tambahan atas biaya angkutan akibat volume pengiriman atau keluaran beserta penerimaan itu tidak menerima kapasitas sarana angkutan yang bersangkutan. Yang ketiga, metode transportasi. Metode transportasi adalah bentuk khusus dari program linear yang dirancang untuk mendistribusikan produk dari beberapa sumber ke beberapa daerah tujuan dengan biaya distribusi yang minimum atau kontribusi yang maksimum. Tujuan dari metode transportasi adalah untuk menentukan pola pengangkutan yang terbaik dari beberapa titik penawaran ke beberapa titik permintaan agar dapat meminimalkan produksi total dan biaya transportasi. Materi yang terakhir yaitu kesalahan-kesalahan dalam pemilihan lokasi. Perusahaan sering membuat kesalahan dalam pemilihan lokasi dan tempat fasilitas-fasilitas produksinya. Misalnya yang pertama yaitu suatu perusahaan memiliki lokasi di mana tenaga kerja itu sulit didapat. Akibatnya setelah pindah, perusahaan akan menghadapi masalah tenaga kerja. Yang kedua, perusahaan lain membeli tanah untuk lokasi pabriknya dengan harga yang sangat murah. Tetapi kemudian disadari bahwa kondisi tanah sangat jelek sehingga perusahaan harus mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk membangun fondasi. Yang ketiga, perusahaan memilih berlokasi di kawasan industri yang jauh dari luar kota. Padahal produk perusahaan harus cepat sampai ke tangan konsumen, maka kemudian perusahaan harus membayar biaya distribusi yang sangat besar. Yang keempat, lokasi suatu perusahaan tidak memungkinkan pembuangan limbahnya. Masyarakat menuntut perusahaan pindah dan sebagainya. Itulah pembahasan materi dari saya mengenai pemilihan lokasi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.